saudara mau mendapat aliran air yang bagus, yang saudara harus jaga dan fokus, itu di saluran utamanya. Apa? Kalau perkataan, hati. Ya, kalau hatinya kotor, keluarnya pasti kotor. Coba keluarkan. Amsal 4 ayat 23. Saudara, saya yakin akan menjaga sesuatu, di mana sesuatu itu yang akan membuat saudara bahagia. Betul nggak ya? Kalau motormu bisa membuat engkau bahagia, pasti motormu saudara akan jaga, lindungi, dicuci seminggu 2 kali. Betul nggak? Nah, kalau saudara tahu kalau bahagiamu itu ditentukan oleh sesuatu, yaitu hati, apa yang harus saudara lakukan dengan hatimu? Dijaga, dicuci seminggu 2 kali, kalau bisa setiap hari. Betul nggak? Baca ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lu mau bahagia, tidak bahagia, itu dari hatimu. Makanya orang yang hatinya sedih, penuh dengan penderitaan, itu keluarnya pasti rintihan, persungutan. Tapi kalau hatinya penuh dengan kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, pasti keluarnya puji-pujian. Betul nggak? Yang saudara harus jaga dari jadi apanya? Pakaian pesta ini hatimu. Bisa nangkap ini, ya? Jadi pakaian pesta adalah apa? Hati yang membawa damai, penuh cinta kasih. Sedangkan pakaian yang compang-camping, daster, kaos singlet, celana pendek, sendal jepit, saudara pergi ke pesta, itu adalah pakaian compang-camping. Itu gambaran kebencian, kepahitan. Saudara datang kepada Tuhan, dan saudara bisa menjangkau Tuhan, menggapai Tuhan dengan apa? Penampilanmu yang keren, oke. Tuhan terjamah dengan penampilanmu yang dahsyat, luar biasa. Tuhan bisa terjamah, terjangkau, tercapai dengan apa? Hatimu. Jadi kalau saudara menggapai Tuhan, mencapai Tuhan tanpa hati yang bersih, nggak ketemu Tuhan, percaya sama saya. Saudara habis ngomel-ngomel, benci sama seseorang, di luar tadi, terus saudara datang nih ke gereja, terus saya bilang, ya Pak, doa. Apa jawaban dia? Aduh, jangan dah, gua nggak bisa berdoa. Kenapa nggak bisa berdoa? Alat komunikasi dengan Tuhan, handset doa untuk Tuhan, itu mulutnya apa hati? Hati. Wah, kenapa nggak bisa berdoa? Apa lu lagi sakit gigi, sariawan? Pasti dia bilang apa? Hati gua lagi rusak. Tangkap? Ya. Nah, jadi menghadap Tuhan harus dalam keadaan hati yang bersih, kudus. Itu mencerminkan pakaian pesta. Jadi kalau pakaian compang-camping itu kebencian, kepahitan. Dengan hati yang seperti itu, saudara mau datang kepada Tuhan, saya jamin nggak bakal ketemu. Percaya nggak? Keluarkan ini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Jadi pakaian compang-camping adalah kebencian, kepahitan. Pakaian berlobang-lobang. Kenapa? Karena luka batin, sakit hati. Menghadap Tuhan dengan keadaan hati seperti ini ibarat pakaian compang-camping nih, nggak pakaian pesta. Coba saudara baca ini. Dia ada di gereja nih, ini orang. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal, gambaran pesta tadi, di dalam dirinya. Saudara, ternyata dalam kekristenan, bunuh seseorang tidak perlu bawa golok atau kasih racun. Saudara benci aja, itu saudara udah seorang pembunuh. Dan dengan titel, dengan gelar pembunuh, mau ketemu Tuhan, mau masuk ke dalam pestanya kerajaan surga, itu saudara sedang memakai pakaian yang compang-camping. Pasti saudara akan diusir. Karena pakaian daster, kaos singlet, pasti saudara diusir. Tangkap ini. Perhatikan kata-kata ini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Kalau saudara membunuh seseorang, yang tertinggal apa? Saya membunuh tikus gitu ya. Mati itu tikus. Yang saya dapat apa? Bangkai tikus, percaya?
Bangkai tikus dong. Jadi kalau saudara membunuh seseorang, bangkai orang itu ada di mana? Di hatimu. Bangkai itu wangi apa bau? Berapa bangkai yang ada di dalam hatimu? Cek. Saya ada 3. Saya benci banget sama mertua saya. Saudara udah menjadi pembunuh. Bangkai mayat daripada mertuamu itu ada di hatimu. Tangkap? Wah, saya benci tuh sama ipar saya. Dulu waktu susah saya tolong dia. Sekarang baru diangkat sedikit. Kurang ajar banget tuh. Wah, gue benci banget tuh. Udah 2 tuh. Berarti ada bangkai berapa? 2. Yang satu lagi saya nggak tahu. Mantan gua tuh. Ya bisa kan? Ini yang saya maksud. Dengan hati yang seperti itu, saudara mau menghadap Tuhan. Bagaimana? Padahal tubuhmu adalah bait Allah. Coba kita baca dulu. 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi saudara harus tahu ya, ada berapa bangkai di dalam hati kita akibat kebencian. Tangkap ini. Nggak ada orang yang jadi bahagia karena benci. Kalau ada, ajarin saya dong. Cara bahagia. Versi Julius misalnya, versi siapa? Andi, versi si Anu. Bencilah maka engkau akan bahagia. Bisa? Nggak ada. Tangkap ini. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia rindu adalah anaknya tuh diberkati, happy, bahagia, semangat, nggak termenung lesu. Kenapa? Ternyata ada dendam sama seseorang. Lihat ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam kamunya kalau nggak ada pakaian pesta, yang ada pakaian tompang-camping, ibaratnya yang tadi saya katakan, ada kebencian, kepahitan, saudara sedang membunuh seseorang, dan adanya bangkai. Bangkai itu pasti bau. Saya di sini aja kalau ada tikus satu yang mati udah seminggu, saya yakin saudara nggak akan bisa ibadah dengan tenang di sini. Pasti bubar, percaya nggak? Jadi kita coba ya, matiin tikus di sini ya. Minggu depan saudara ibadah, tapi nggak dibuang. Saudara bisa? Apalagi Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah. Hatimu, saudara harus tahu ya, rumah Tuhan kan ada 2, di surga dan di hati yang penuh ucapan syukur. Bagaimana Tuhan bisa bersemayam di dalam hatimu yang penuh dengan bangkai? Tangkap ini ya. Terus ayat 17-nya. Next ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saudara tahu hatimu itu menentukan kebahagiaanmu. Dijaga dong, dibersihin dong. Seperti tadi saya katakan, kalau mobilmu buatmu bahagia, pasti mobilmu seminggu 2 kali dicuci, betul nggak? Begitu juga kalau saudara tahu hatimu membuat engkau bahagia, saudara jaga hatimu dong. Dicuci kayak paling nggak, kalau saya setiap hari merenung dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, apa sih yang terjadi? Aduh, tadi saya ngomongnya kurang ajar banget. Nah, itu saudara sedang mencuci. Jangan sampai sebulan. Ikut doa saya. Begitu mau berdoa, bangun tidur ngapain tadi? Aduh, bersungut, nggak ada rasa syukur-syukurnya. 90% bersungut melulu. 10% bersyukur. Itu karena ada makanan yang enak. Saudara bisa bayangkan. Tangkap ini ya. Nah, perlu kekudusan untuk melihat Tuhan. Makanya hati nggak boleh ada kebencian, kepahitan. Apa Alkitab katakan arti kekudusan? Waduh, saya kalau nonton film tuh maunya yang bersih. Kalau ada porno-porno gitu, aduh, saya nggak bisa lihat dah. Wah, itu film tuh, ya film porno gitu ya. Aduh, nggak mau. Apakah itu kekudusan di dalam kekristenan? Coba keluarkan. Ibrani 12 ayat 14. Saudara mau ketemu Tuhan, saudara harus hidup yang kudus. Saya ajarin hari ini, bukan saya yang ajarin. Alkitab ajarkan kepadamu bagaimana untuk hidup kudus. Lihat ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ternyata berdamai dengan semua orang adalah bagian daripada kekudusan. Saudara menjaga sikap hatimu dalam arti maunya jalan lurus gitu ya, disuruh nyolong kagak mau, disuruh korupsi kagak mau, robabon kagak mau. Pokoknya saya mau hidup benar gitu menurut saudara, tapi gue benci banget sama mertua gue. Hidup kudus nggak nih? Tangkap ya.
Gue benci banget sama tetangga gue. Saudara nggak hidup dalam kekudusan. Padahal saudara menjaga banget sikap hati, kelihatannya sopan. Jagalah kekudusan. Seminggu ibadah bisa 3 kali, baca Alkitab. Tapi gue sebel banget sama siapa gitu. Ketemu Tuhan nggak? Enggak. Ya, baca ulang. Sama-sama yuk baca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ternyata hidup damai dengan semua orang adalah bagian kekudusan. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau hatimu penuh bangke, mendingan saudara nggak usah berdoa. Percaya sama saya, capek-capekin mulutmu. Tangkap? Ya. Jadi pakaian pesta apa? Punya karakter anak Tuhan. Gen Bapak itu pasti ada. Gen Bapak itu gambaran pakaian pesta. Keluarkan Matius 5 ayat 9. Nih, gen Bapak. Kan ada satu ungkapan, buah tidak jatuh jauh daripada pohonnya, betul ya? Like father, like son. Begitu ya? Nah, saudara lihat. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Jadi pakaian pesta adalah saudara harus mempunyai gen Bapa, yaitu apa? Selalu membawa damai, susah benci orang. Siapa sini yang gampang benci orang? Mau nggak punya hati yang susah benci orang? Itu bisa kalau saudara mempersilakan Roh Kudus berkuasa atas hidupmu. Cara Roh Kudus itu berkuasa atas hidupmu, caranya gampang, dengan mengucap syukur senantiasa. Saya sering katakan, ketika engkau mengucap syukur, engkau sedang mempersilakan Tuhan bekerja. Padahal saudara dijolimi, dikhianati, dicurangi, dikerjain oleh seseorang. Ketika engkau mengucap syukur untuk hal itu, saudara sedang mempersilakan Tuhan bekerja. Mempersilakan Tuhan mengambil alih persoalan yang saudara hadapi, yang tadi saya katakan. Mungkin saudara dijolimi, dicurangi. Tangkap ini. Bersungut adalah saudara sedang mengambil berkas yang Tuhan sedang mau kerjakan. Ini berkas saudara ya, persoalan masalah saudara dengan siapa gitu ya. Tuhan lagi mau kerjakan ya. Terus karena Tuhan punya waktu kan beda dengan waktu kita. Kita merasa kecewa. Ada, mana nih? Kenyataannya kok enggak. Saudara ngomel nih, saudara sedang mengambil alih tuh. Ambil alih urusan persoalan yang Tuhan sedang mau kerjakan. Pertanyaan saya, apa jadinya? Karena orang yang bersungut tanda dia tidak mempercayai Tuhan, meragukan Tuhan. Orang yang meragukan Tuhan itu tanda orang itu tidak menghormati Tuhan. Saya sering kasih ilustrasi. Ada pelanggan 2, A dan B. A, saya bisa kasih utang. B, karena baru kenal, saya nggak kasih utang. Si B marah, tersinggung. Gila dia, nggak percaya sama gua. Dia keluarin kunci BMW untuk menunjukkan apa? Kehebatannya dia. Ternyata ketika kita meragukan, bimbang sama seseorang, itu nyinggung perasaan orang itu, betul nggak? Apalagi saudara meragukan Tuhan, bimbang dengan Tuhan, saudara sedang merendahkan Tuhan. Tangkap? Oke, pemain musik.